Tangerang dan BSD memang nggak bisa diem ya. Ini ada resto baru lagi bernuansa Sunda dengan masakan Nusantara yang cukup lengkap, suasananya enak, tempatnya bagus. Ikutin video sampai habis, kita lihat ada apa aja di dalam sini ya. Halo gengs, halo semuanya, salam kenal dan selamat datang ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini kita main ke daerah Tangerang lagi, tepatnya ke BSD Serpong ya gengs. Nah di sini kan banyak resto-resto besar, bagus-bagus ya. Karena daerah di sini Tangsel ini termasuk daerah yang maju untuk Tangerang nih. Baru aja dibuka untuk umum sejak tanggal 14 Februari atau pas Valentine ya. Yang posisinya itu berada di Jalan Raya BSD Pusat, Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan ya. Ini BSD gengs. Atau kalian bisa langsung ketikkan aja di Google Maps ya. Saung kita BSD Serpong, titiknya udah sangat akurat nih. Dan dia berada di pinggir jalan, jadi gampang kok nyarinya gengs. Oke, resto saung kita ini sebenarnya sudah banyak cabangnya di Jakarta dan juga Depok ya sekitarnya. Dan kali ini buka di daerah Tangerang nih gengs, dan tepatnya di daerah BSD ya. Nah, saung kita ini adalah restoran keluarga yang bernuansa tradisional Sunda ya, yang terkenal dengan konsep saungnya nih atau gazebo-gazebo bambu gitu, dengan menu makanan rumahan Nusantara ya, dan suasana makannya santai dan outdoor. Tempat ini sering menjadi atau bisa menjadi pilihan makanan keluarga, gathering kantor, hingga acara kecil karena area duduknya itu luas dan nyaman ya. Oke, ini sebelah kiri kita sampai ke areanya nih gengs, dan parkirannya menggunakan parkiran seperti itu. Untuk saung kita BSD ini buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam nih. Tapi ini waktunya masih belum tentu juga, bisa berubah ya karena ini masih baru buka gengs. Dan seperti ini ya area parkirannya, mobilnya di depannya seperti ini gengs. Dan kalau kita perhatikan ya belakangan ini banyak rumah makan yang Nusantara dan Sunda-Sunda gini modelnya bambu-bambu gitu ya gengs. Mungkin supaya terlihat alami, jadi kelihatan kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Ini area parkirannya seperti ini gengs. Parkiran motornya ada di sebelah kanannya nanti nih gengs, jadi bukan di area sini ya. Dan kalau nggak salah sepertinya ini dulu area food court yang besar deh gengs ya, yang cukup terkenal juga di daerah BSD sini ya gengs. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ya. Kalian silahkan ikutin perjalanan kita nih, karena kita akan keliling sampai ke titik-titik sudut yang ada di sini ya. Ini tempatnya sih nggak terlalu luas, tapi modelnya panjang ke dalam gitu gengs ya. Dan ini modelnya seperti ini bambu-bambu, tapi masih terlihat modern sih ya. Nggak terlalu nature juga, hanya atap-atapnya ini bambu semua seperti ini gengs. Dan lampu-lampunya pun hiasan-hiasan bambu gitu ya. Dan juga diberikan kipas-kipas yang cukup besar nih, untuk membuat perputaran udara semakin sejuk di dalam sini. Dan itu ada banner-banner dengan harga-harga paketan gitu ya. Seperti ini gengs, inilah area pintu masuknya. Dan ini area duduk sisi paling kanan kalau dari arah pintu masuk, seperti ini ya. Dan desain ini sepertinya simetris ya, sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Ini kita langsung menuju ke sisi yang paling kiri gengs, kurang lebih seperti itu ya. Sama ya dengan yang kanan tadi. Dan inilah menu-menu signature yang ada di sini ya, mulai dari 70 ribuan tuh gengs, ada signature ayam, signature bebek goreng, dan juga bebek madu. Dan seperti ini area utamanya di bangunan yang terutama yang besar ini ya gengs ya. Ini atapnya cukup tinggi nih, membuat perputaran udara semakin bagus dan sejuk di sini ya. Dan dari sini kita bisa langsung jalan keluar ke area belakangnya yang semakin indah nih dan artistik loh. Seperti ini situasi lokasi di belakangnya gengs ya. Dan kalau kita perhatikan setelah kita mereview beberapa tempat makan nih, dengan konsep bambu-bambu ini memang membuat suasana lebih enak, lebih sejuk, lebih ceria, dan lebih nature gitu ya, lebih Indonesia banget gengs ya. Dan banyak juga tempat-tempat yang makan yang lain dengan konsepnya mirip-mirip seperti ini ya nggak sih gengs? Gimana menurut kalian?
Oke, yuk sekarang kita langsung aja nih keliling ke area bawahnya dulu ya. Seperti ini gengs, ini area yang di sekeliling area yang tengah tadi ya. Ini model saung-saungnya seperti ini atau gazebo-nya. Menarik sih gengs, ini desainnya seperti mirip-mirip yang pernah kita review juga ya gengs. Tempat makan yang model-model seperti ini, masakan Sunda. Dan ini area untuk lesehan semua ya, daerah di sini. Dan itu kita lurus ke depan untuk menyeberang area yang tengah tadi nih. Nah ini kita ngobrol dulu dengan si mbaknya nih, karena mbak ini keliling membawa makanan-makanan seperti ini gengs ya. Jadi makanan yang cemilan-cemilan gitu. Berapaan? Untuk ini harganya untuk tahu sumbernya 24.000. Kalau untuk ini 33.000. Kalau yang ini sama 24.000. Kalau yang ini tuh 16.500. Ada kopi juga ya? Iya, ada kopi hitam juga, ada wedang wangi sama wedang segar juga. Oh enggak. Jadi yang ngasih enggak? Oke, next kita langsung naik ke lantai 2-nya atau lantai atasnya ya, gengs. Kita mau lihat seperti apa nih. Dan di sini semuanya serba bambu, autentik sekali ya. Nah, inilah area lantai 2-nya. Sama seperti yang di bawah ya. Jadi hanya di pinggir-pinggirnya aja nih. Area tengahnya tidak dipakai untuk 2 lantai gitu ya, gengs. Jadi dari atas kita bisa melihat area tengahnya yang indah nih. Dan sepertinya memang cocoknya sudah malam gitu ya, gengs ya. Jadi benar-benar lampu artistiknya tuh menguasai area di sini, jadi membuat semakin estetik nih, untuk berfoto-foto pun semakin kece. Dan semua di lantai 2 ini juga sama modelnya, model lesehan gitu ya. Jadi nggak ada yang pakai bangku kursi gitu gengs. Jadi semuanya lesehan. Oke, kita lanjut lagi ke area yang paling belakang. Nah, di sini tuh area untuk indoor ya, atau ruangan-ruangan tertutup, dan juga ada beberapa ruangan VIP dan menggunakan AC gitu, gengs. Jadi adem ya. Dan ini ada beberapa area yang bebas untuk umum, ada juga yang VIP yang ada minimal order, yaitu sekitar 500 ribuan minimal ordernya baru bisa memakai ruangan ini ya. Oke, seperti inilah salah satu ruangan VIP-nya. Itu ada orang di dalam, berarti dia sudah memakai ruangan itu untuk sendirian ya. Dan ini di sebelahnya ada ruangan yang kosong, kita bisa masuk ke dalam nih geng, seperti ini ya. Ada sofa yang cukup empuk itu di dua sisi kiri kanan, lalu memakai AC. Mungkin kapasitasnya bisa sampai dengan 20 orang nih gengs ya kayaknya ya. Dan itu disediakan sound system stereo dan juga ada TV besar ya. Wah mantap nih, bisa untuk acara meeting, ulang tahun, dan pertemuan-pertemuan gitulah. Oke juga sih ruangannya nih. Dan kita jalan ke area belakang lagi. Nah di sini tuh area kitchennya. Nah kita nggak boleh masuk ya gengs, kan itu menjadi rahasia umum. Dan di sisi sebelahnya lagi ini ada ruangan VIP lagi, itu satu ruangan. Dan ini ruangan kedua. Dan yang di depannya lagi dilapin kacanya oleh masnya ini ruangan umum ya. Nah seperti ini, kurang lebih sama seperti yang tadi tuh gengs, cuman hanya sisinya aja, angle-nya yang berbeda ya. Kita bisa lihat kesibukan dari dapurnya ini dan juga kesergapan para stafnya mengantarkan menu-menu makanan ke tamu ya. Ini walaupun baru buka tapi saung kita ini memang sudah punya nama, jadi langsung rame tuh gengs, walaupun ini masih termasuk siang boleh bilang ya. Dan ini ruangan AC yang umum, jadi nggak harus ada minimal order seperti ini. Ini kursinya per 4 orang gitu modelnya gengs. Lumayan juga nih kalau lagi panas, masuk ke sini cocok nih gengs, enak ya, adem. Dan di bagian paling tengah dari area belakang ini ada satu ruangan besar, bisa untuk umum juga. Seperti itu ya, jadi nggak ada minimum order, ini bisa dipakai untuk ramai umum, rame-rame gitu gengs. Dengan nuansa atapnya itu colorful banget ya, lampunya LED warna-warni gitu gengs.
Jadi buat kalian yang mengadakan acara-acara khusus atau acara spesial seperti ulang tahun dan lain-lain, cocok banget ke saung kita ini ya. Banyak area-area khusus seperti itu, gengs. Dan ada yang paling luas tuh yang tadi barusan. Kita lanjut lagi ke area yang di belakang. Kita mau menuju ke area musola dan juga toiletnya, gengs. Jadi agak jauh nih toiletnya ke belakang gitu ya, gengs. Nah, ini kita masuk ke area belakang dan di atas itu ada tulisan musolanya. Nanti toilet di sebelah kanan tadi ya. Nah, ini di sebelah kanan ini area untuk ambil wudhunya. Ada 2 area, kiri dan kanan ya. Dan di belakang ini langsung area musolanya. Seperti itu, gengs, lumayan luas ya. Kita masuk ke area belakang lagi. Ini area toiletnya, dan yang bagusnya di sini tersedia toilet untuk disable ya, atau untuk orang yang menggunakan kursi roda gitu, gengs. Nah, difabel gitu ya. Seperti ini, ada pegangan-pegangan gitu. Dan di sebelahnya itu area toilet untuk wanita. Aku nggak bisa masuk loh, gengs. Kita langsung menuju ke toilet prianya aja nih, yang di sisi paling ujung belakang. Begitu masuk, langsung area wastafelnya. Itu ada wastafel yang pendek untuk anak-anak. Dan ini urinoirnya cukup banyak ya. Dan di seberang ini langsung area toilet duduknya gitu, gengs. Nah, ada 4 pintu ya. Oke, kita kembali ke area tengah ya. Area pusat yang paling menarik dari saung kita BSD ini adalah di area tengahnya ini, gengs. Itu ada sebuah gentong besar mengeluarkan air sebagai hiasan utamanya ya. Dan di sekeliling ini dipenuhi oleh air-air dengan ikan-ikan kecil seperti itu, gengs. Dan model-model saungnya ini artistik banget ya, gengs. Model bambu-bambu itu. Dan seperti altar-altar yang menongol sendiri gitu ya, gengs. Mantap sekali. Dan juga ada bagian yang semen-semen putih seperti itu. Jadi menambah suasana semakin estetik ya, gengs. Setelah kita berkeliling ke seluruh area, kita memilih saung yang bernomor 25, gengs. Ini view-nya paling cantik karena langsung terlihat semua jelas dari atas sini ya, pemandangan ke bawahnya itu. Dan bisa jadi spot foto juga nih yang cakep buat rame-rame di sini. Dan inilah buku menu yang ada di sini ya. Kalian bisa pause videonya untuk melihat menunya dan harganya dan apa isi menunya ya. Seperti ini, gengs, pilihannya cukup banyak dan bervariasi nih, dan semuanya masakan Nusantara. Kalian silahkan komentar di bawah. Dan inilah menu-menu yang kita pesan di sini ya. Nah, ini adalah paket nila sambal matah. Wah, sedap ya, gengs. Lalu ini ada pindang ikan patin. Mantap tuh, porsinya gede ya, bisa untuk beramai-ramai. Lalu ini ada paketan untuk mendapatkan sayur asam. Dan juga, nah ini ada kerang hijau masak pedas ya, seperti ini. Porsinya mungkin bisa untuk 2 orang tuh, lumayan banyak, gengs. Dan ini menu yang paling nikmat di sini, pindang patinnya. Semangkok itu besar ya, 49.000. Ini dagingnya lembut sekali. Untuk kuahnya ini kental sekali, serasa seperti sayur asam, cuman lebih tajam rasanya ya. Itu ada rawit-rawitnya dan juga ada nanas. Wah, mantap deh, gengs. Ikan patin dicampur kuah seperti ini, sedap banget. Dan ini gak kalah sedapnya, ini paket nila sambal matahnya juga juara. Dan sambal matahnya itu kita boleh refill loh, gengs. Lumayan kan, yang soalin sambal nih cocok banget nih. Dan juga sudah termasuk sayur asamnya seperti itu, gengs. 1 mangkok kecil gitu porsinya. Dan kita juga pesen air kelapa muda ini, mantap sekali, seger banget, gengs ya. Panas-panasan sore ini kita minum air kelapa dingin.
Dan semua menu yang kita order tadi itu buat makan berempat itu udah lebih dari cukup ya gengs, karena porsinya lumayan besar-besar juga. Dan harganya itu hanya sekitar 180 ribuan aja gengs. Gimana menurut kalian? Worth it kah? Yuk komentar di bawah nih. Apalagi yang sudah pernah makan di sini ya. Silahkan beri pengalamannya dong di sini, diceritakan ke kita-kita juga. Dan view saat kondisi malam hari di sini ternyata memang cakep dan estetik banget ya gengs, karena sudah gelap langitnya, jadi suasananya dipenuhi oleh cahaya-cahaya lampu yang cukup estetik. Oke deh gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat nih buat kalian yang belum pernah kesini. Wajib cobain, apalagi untuk warga Tangerang ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Terima kasih buat supportnya. Yang belum klik subscribe, ayo dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya ya gengs. Dan tanda loncengnya juga diaktifkan supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video-video baru dari kita lagi. Oke, sampai jumpa video berikutnya gengs. Bye bye.